Pak. 27% itu yang tumbuh pertambangan dan industri, sehingga tumbuhnya tinggi. Kami tidak menikmati pertumbuhannya itu Pak Presiden. Uangnya keluar semua Pak Presiden. Yang penikmati itu adalah Tiongkok. Dari investasi ekspor kami meningkat, impor kami meningkat. Yang bergerak di Halmahera hanyalah mereka-mereka yang bergerak di sektor tambang. Karena itu Bapak Presiden bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu penikmatnya tidak dari Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel. Kali ini kita sambil jogging-jogging ya, olahraga sore sambil kita ngonten. Tegur sapa kepada sahabat Gus Nur dimanapun berada, sahabat kita dimanapun berada. Oke teman-teman, era sekarang ini kita ketahui zaman-zaman politik yang lagi memanas. Dan oleh sebab itu kita Bloko Suto Channel akan membahas yaitu nuansa politik. Pasti kita tidak akan ketinggalan. Ya, kita nggak hanya membahas politik sih, tapi kita membahas politik, ya, youth movement, budaya, seni, maupun sosial. Itu di konten-konten ini. Kemarin saya ngobrol sama mahasiswa UM ya, waktu itu juga dosen UM. Beliau mengatakan bahwa era sekarang ini memang sulit untuk memberikan sebuah narasi, opini, maupun ide-ide. Sebenarnya banyak sekali ide-ide cemerlang untuk anak bangsa, apalagi guru-guru bangsa itu tidak mungkin diam untuk negaranya yang kira-kira kurang pas di dalam kita bernegara. Beliau juga mengatakan kepala negara, kepala pemerintahan itu juga harus dibedakan. Nah, oleh sebab itu Bloko Suto adalah channel yang mewakili bila mana kalian-kalian, anda-anda, jenengan-jenengan sedoyo yang tidak bisa speak up, kita wakili. Nah, itu poin pertamanya channel ini, teman-teman. Oleh sebab itu, kita tidak akan menutup mata. Karena apa? Seperti yang digarisbawahkan oleh kampus saya dulu ya, yaitu dosen-dosen saya. Kita mencari ilmu, menimba ilmu, ya kan? Kita memberikan wawasan kepada bangsa maupun peserta didik di kampus saya itu, kita harus florkan dengan senatural mungkin. Kabar yang sangat natural, ilmu yang sangat natural, ilmu yang sangat original, dan tidak takut intervensi. Nah, makanya saya masuk di tim GN13 ini juga termasuk apa ya, panggilan hati nurani untuk, kalau di mahasiswa kan ada BEM ya, kalau di mahasiswa itu ada BEM, kalau di parpol itu ya banyak partai politik mengisi di situ. Tapi di saat ini kita ada yang namanya GN13 channel. Oleh sebab itu teman-teman, ini channel bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi kita mencari apa istilahnya, mencari sebuah resource sumber itu tidak mungkin kita ini ngawur. Jadi kita tidak mungkin asal comot tanpa ada sebuah sumber yang kredibilitasnya harus kita jaga gitu teman-teman. Oke, kali ini saya kasih tayangan video yang mana kepala negara kita plus kepala kepemerintahan kita, dia mengatakan di Maluku itu baik-baik saja, bahkan di Indonesia baik-baik saja, dan ekonominya juga baik-baik saja, ya kan? Kalau kita pakai standarnya Indonesia itu seharusnya ya Indonesia itu wajib baldatun toibatun warubun gofur, karena kaya raya harus standarnya memang harus tinggi. Kalau di Indonesia masih ada fakir miskin yang di atas rata-rata maupun di atas 50% yang kita ketahui sekarang ini, ya itu harus tanda tanyanya. Ada apa ini Indonesia kok bisa seperti ini? Itu mobil masih banyak, itu motor masih banyak, iya, tapi banyak yang hutang teman-teman, banyak yang sambat itu nyaur utang nih gitu rek. Tuku apa-apa gue iso, tapi lek nyaur utang itu sing abot. Nah, apa meneh pendapatan per kapita di Indonesia itu sangat rendah dengan negara yang super kaya seperti ini. Itu harus
PR sebagai kita mengisi sebuah kemerdekaan ini untuk menjadi lebih baik. Oke, di sini ada video dari Maluku, oleh-oleh untuk Anda semua. Anda teliti, Anda komentari. Mahasiswa-mahasiswa, wahai mahasiswa-mahasiswa, wahai saudara-saudaraku yang Anda penerus bangsa, lihat ini video ini, Anda komentari, Anda persepsikan dengan matang, dan ini yang mengkomentari kepala negara dan plus kepala pemerintahan ini ialah doktor ya, orang yang memahami ilmu politik dan ahli ekonomi. Begitu teman-teman. Dari Mukodima ini cukup sekian. Saya ucapkan semoga Anda semua sehat walafiat, semuanya diberi ridho oleh Allah, dan otomatis kita ridho kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Tertinggi di dunia itu. Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Dan yang bagus lagi, saya cek waktu ke pasar di Ternate, saya cek pasar, kemudian saya cek ke BI, inflasinya hanya 3,3%. Kenapa saya peringatkan? Supaya yang benar ini terus dipertahankan, ditingkatkan lebih baik lagi. Kalau saya puji-puji nggak bisa kesenangan, nanti lupa, tahu-tahu melorot menjadi 5%. Hati-hati, 27% itu nggak ada di seluruh dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Ada Pak, dari Maluku Utara. Siap Pak. Gimana Pak? Oh iya Pak, pertumbuhan kami tinggi Pak, 27%. Di saat COVID, di saat dunia lagi mengalami resesi, tidak akan mungkin bisa mencapai 27%. Hanya kami Pak. Tetapi mesti diingat Pak, 27% itu yang tumbuh pertambangan dan industri, sehingga tumbuhnya tinggi. Kami tidak menikmati pertumbuhannya itu Pak Presiden. Uangnya keluar semua Pak Presiden. Yang penikmati itu adalah Tiongkok. Dari investasi ekspor kami meningkat, impor kami meningkat. Yang bergerak di Halmahera hanyalah mereka-mereka yang bergerak di sektor tambang. Karena itu Bapak Presiden bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu penikmatnya tidak dari Maluku Utara. Kalau Bapak Presiden datang ke Ternate mengunjungi Bank Indonesia, lalu Bank Indonesia menyebut 3,3%, Bapak Presiden bisa cek juga konsumsi rumah tangga kami cuma 2,1. Bahkan konsumsi per kuartal 3 minus 0,48. Artinya daya beli kami menurun Pak Presiden. Petani kami tidak ada yang kaya Pak Presiden. Harga kopra kami anjlok dari 12.500 per kuartal 1 turun menjadi 3.000 per kilogram di kuartal 3. Daya beli kami turun sehingga inflasi tidak meningkat karena tidak banyak yang mau membeli barangnya. Nah di situ Pak Presiden, kami sudah cukup menjaga Pak Presiden. Kurang apa kami menjaga Pak Presiden? Seluruh pengusaha datang dari Jakarta. Pelaku UMKM kami tidak ada satu yang masuk ke industri, tidak menjadi pemain di dalam industri tambang. Kami saking menjaganya industri, upah minimum regional untuk sektor pertambangan, walaupun ekonominya tumbuh 27% disumbangkan oleh sektor pertambangan, tapi UMR-nya tidak naik Pak Presiden. Yang kami naikkan 4% hanya untuk UMKM, agar UMKM membayar gaji lebih banyak, si tambangnya tidak perlu bayar gaji lebih banyak. Itu cara kami menjaga Pak Presiden. I'm Gusmo. Good news for all my brothers, all my friends. Special wabil for Muslims around the world. Special wabil in Indonesia. I will build another Tahfiz Quran Islamic boarding school in Singosari City, East Jawa, Malang. God willing, this Islamic boarding school will later become free Islamic boarding school without paying, without cross subsidies, just free. Children of rich people stay here for free. Children of poor people stay here for free.
because our vision and mission is to produce hundreds or even millions of Quran reciters, more or less like this picture of the cottage, land area of 2,000 meters. So to the Muslims, maybe there is an excess of sustenance, want to join the struggle on this road, want to spend the sustenance. I thank you. This is the account number for the donor, Bank Muamalat 831-003-8736 and Assembly Zikir Karomah 13. Confirmation cell phone numbers 0821-3433-3317 and 0812-5269-9917. Alright brother, hopefully this video is useful. Those of you who are more fortunate, please channel your fortune and ask for your blessing for smooth development and given ease by Allah. Amin amin ya Rabbal Naturalin. Wassalamualaikum. Duh Gusti kula minuwun dumateng panjenengan, rizki berkah umur